Shalom, kembali lagi bersama saya Adil Nason. Pembahasan kali ini saya akan membahas tentang perbuatan baik. Berbicara tentang perbuatan baik, semua manusia, semua agama mengajarkan tentang perbuatan baik. Perbuatan baik dilakukan sebagai cara kita untuk menyelamatkan diri kita agar hidup kita berkenan di hadapan Allah. Tetapi di dalam kekristenan tidaklah demikian. Akibat dosa, tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya. Untuk itu, Allah lah yang datang mencari manusia yang telah berdosa ini dan menyelamatkan manusia berdasarkan pilihan Allah sendiri. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas satu pertanyaan yang berhubungan dengan perbuatan baik. Pertanyaannya adalah, mengapa perbuatan baik di luar Yesus tidak diperhitungkan Allah? Apakah perbuatan baik itu menjadi sia-sia? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus kembali lagi ke awal kejatuhan manusia ke dalam dosa. Akibat manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan Allah dengan manusia menjadi terputus. Gambar dan rupa Allah yang ada pada manusia menjadi rusak secara total. Manusia kehilangan kemuliaan Allah berdasarkan Roma pasal 3 ayat 23. Akibat kerusakan total ini, manusia tidak mampu lagi merespon perintah Allah dengan benar dan tepat. Semua yang dilakukan manusia meleset dari sasaran yang harus dicapai. Inilah yang namanya dosa. Nah, berbicara tentang perbuatan baik, di hadapan Allah tidak seorang pun yang dapat berbuat baik akibat dosa. Kita bisa baca di dalam Mazmur pasal 14 ayat 2 dan 3, Roma pasal 3 ayat 10 sampai 18, dan Roma pasal 3 ayat 23. Saudara-saudara bisa membaca di dalam ayat-ayat tersebut. Nah, manusia tidak dapat berbuat baik karena pada dasarnya manusia tidak bisa berbuat baik. Yang dilakukan manusia semata-mata dosa. Manusia lebih condong berbuat dosa berdasarkan Kejadian pasal 6 ayat 5, Kejadian pasal 8 ayat 1b, Kejadian pasal 58 ayat 4. Nah, di hadapan Allah, di hadapan manusia bisa berbuat baik, tetapi di hadapan Allah suatu perbuatan bisa dikatakan baik maka harus memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama adalah perbuatan baik dilakukan untuk kemuliaan Allah. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dan Kolose pasal 3 ayat 23. Di situ mengatakan bahwa apa saja yang kita perbuat itu harus untuk kemuliaan Allah. Kita bisa membacanya di ayat tersebut. Yang kedua, perbuatan baik dilakukan sebagai cinta kepada Allah. Kita bisa baca juga di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Nah, dua syarat ini merupakan suatu hal yang sangat mustahil, sangat sukar dilakukan oleh orang yang berada di luar Kristus, berada di luar Yesus. Dengan demikian, apakah perbuatan baik menjadi sia-sia? Jawabannya adalah tidak. Alkitab mengatakan bahwa semua perbuatan baik diperhitungkan oleh Allah. Kita bisa baca di dalam Wahyu pasal 22 ayat 11 sampai 12. Perbuatan baik yang dilakukan tanpa iman diperhitungkan di dunia oleh Allah. Jika kamu melakukan menolong orang, maka Allah juga pasti akan memperhitungkan itu, tetapi di dunia. Tetapi untuk keselamatan, hal itu tidak diperhitungkan. Allah menyelamatkan manusia berdasarkan pemilihannya saja, bukan perbuatan baikmu. Nah, pada dasarnya perbuatan baik itu menerima konsekuensi. Contohnya, saya menolong Anda dan Anda akan menolong saya. Saya mengasihi Anda, Anda pun akan mengasihi saya. Perbuatan baik itu menerima konsekuensi, ada sebab akibat. Nah, tetapi perlu kita ketahui bahwa orang yang beriman, orang yang benar berbuat baik bukan karena konsekuensi itu, tetapi karena iman. Dia percaya bahwa karena dia berbuat baik karena dia percaya bahwa Allah telah berbuat baik lebih dahulu kepada dia yang telah datang menebus dosanya di dunia ini. Jadi semua perbuatan baik diperhitungkan oleh Allah. Demikian video kali ini, kiranya memberkati saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa menantikan video berikutnya, dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman Anda. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.